Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dengan Ibu Anggi. Kali ini kita akan belajar matematika. Apa kabar nih anak-anak Ibu? Apakah hari ini sehat-sehat? Oke, mudah-mudahan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kira-kira apa aja sih yang kita bahas hari ini? Nah, yang kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama yaitu persegi, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga yaitu jajaran genjang. Oke, kira-kira anak-anak Ibu ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu keliling dan luas segi 4? Jadi, keliling itu merupakan jumlah panjang sisi pada bangun datar segi 4. Sedangkan luas segi 4 merupakan besar area atau wilayah daerah ya pada bangun datar segi 4. Nah, pertama kita bahas dulu nih, keliling persegi. Nah, Ibu memiliki sebuah persegi. Nah, persegi itu sebelumnya sudah kita bahas, yaitu memiliki sisi yang sama panjang. Nah, jadi rumus kelilingnya itu yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nih, Ibu ada contoh soal ya. Di sebuah persegi ada panjang sisinya yaitu 8 cm. Hitunglah keliling persegi tersebut. Nah, jawabannya dengan rumus tadi yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi. Jadi sama dengan 4 dikali 8 cm. Karena panjang dari persegi tersebut adalah sisinya 8 cm. Maka kelilingnya adalah 32 cm. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang luas persegi. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah persegi A, B, C, D. Nah, sama yang seperti tadi, sisi dari persegi ini sama panjang, sehingga luasnya sama dengan sisi dikali sisi, atau disebut dengan S kuadrat. Nih, Ibu ada contoh soal. Ada persegi ABCD, di mana panjang sisinya adalah 20 cm. Hitunglah luas persegi ABCD di atas. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan memakai rumus luas yang udah dibahas sebelumnya, yaitu sisi dikali sisi. Berarti sama dengan 20 dikali 20, berarti luas sama dengan 400 cm kuadrat. Oke, setelah kita membahas persegi, sekarang kita adalah membahas persegi panjang. Nah, pada persegi panjang ini terdapat lebar dan panjang. Itulah yang membedakannya dengan persegi. Kalau persegi, sisi-sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan yang sama panjang. Berarti lebar sama panjang. Panjang yang di bawah dengan panjang yang atas juga sama besar. Jadi, keliling itu sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Jadi, keliling sama dengan P-nya ada berapa tadi? Ada 2 ya kan? Ada 2, berarti 2 dikali P. Dan L-nya juga ada 2, maka ditambah 2 dikali lebar. Nih, Ibu ada contoh soal. Jika panjang persegi panjang di atas adalah 10 meter dan lebarnya 7 meter, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Nah, solusinya kan diketahui P sama dengan 10 meter dan L sama dengan 7 meter. P yaitu singkatan dari panjang dan L adalah singkatan dari lebar. Maka dengan rumus keliling tadi, 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Jadi keliling sama dengan 2 dikali panjangnya 10, 2 dikali 10, dan 2 dikali lebarnya 7. 2 dikali 7. 2 dikali 10, 20. 2 dikali 7, 14. Maka 20 ditambah 14 adalah 34.
Untuk luas persegi panjang sendiri yaitu sama dengan panjang dikali lebar, sehingga L sama dengan P dikali L. Contoh soalnya, sebuah persegi panjang JKLM memiliki panjang 12 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Nah, dari soal ini agak berbeda dari sebelumnya, itu tidak ada bangun datarnya, tidak ada gambarnya, tapi it's okay karena di sini sudah diketahui panjang dan lebar, maka anak-anak ibu bisa langsung mencari solusinya, atau anak-anak ibu juga boleh dulu menggambarkan perseginya jika ada perintah soal memerintahkan untuk buatlah gambaran dari persegi panjang di atas. Jadi, luas sama dengan panjang dikali lebar, maka lebar sama dengan 12 dikali 10. Jadi, lebarnya berapa? Atau luasnya sama dengan 120 cm kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu keliling dari jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini yaitu jajaran genjang A, B, C, D. Untuk kelilingnya yaitu sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Nah, A-nya itu di mana? A-nya itu adalah antara sudut A sampai ke sudut B, di mana sisi AB itu, nah, itu yang disebut dengan A, dan sisi AD disebut dengan B. Maka keliling sama dengan 2A ditambah 2B. 2A berarti 2 dikali A, dan 2B berarti 2 dikali B. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan keliling jajaran genjang KLMN. Coba lihat. Panjang dari NM yaitu 28 cm. Dan KN yaitu 16 cm. Kalau keliling tadi apa? 2A ditambah 2B. Berarti A-nya mana? Yang 16. Berarti 2 dikali 16 dan 2 dikali 28. Sebenarnya ini juga boleh A-nya yang 28 atau B-nya yang 16, atau A-nya 16 atau B-nya yang 28. Dan itu terserah dari anak-anak ibu nantinya. Maka didapat hasilnya adalah 88 cm kuadrat. Nah, kita masuk ke luas jajaran genjang. Nah, untuk luas jajaran genjang sendiri, rumusnya yaitu alas dikali tinggi. Berarti luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, biasanya dalam soal diketahui tingginya atau kita cari terlebih dahulu. Ini contoh soalnya, sebuah jajaran genjang panjang alasnya adalah 15 cm dan tingginya adalah 8 cm. Tentukan luas daerah jajaran genjang tersebut. Karena sudah diketahui alasnya 15 dan tingginya 8, maka langsung saja. Berarti luas sama dengan A dikali T. Berarti 15 dikali 8 sama dengan 120 cm kuadrat. Oke, baiklah. Kita sudah mempelajari tentang luas dan keliling persegi, luas dan keliling persegi panjang, kemudian luas dan keliling dari jajaran genjang. Nah, Ibu ada nih satu soal cerita. Coba diperhatikan. Sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang dengan lebar 15 meter dan panjang 20 meter. Pemilik tanah akan memasang pagar kawat dengan biaya 30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut? Nah, untuk soal tersebut, anak-anak ibu jangan langsung bingung, karena kita harus memahami isi soal tersebut. Oke. Diketahui tadi, panjangnya berapa? 20 meter, yaitu menyatakan panjang tanah. Kemudian L
15 meter, menyatakan lebar tanah. Biaya pemasangan kawat adalah 30.000 tiap meter. Yang ditanya berarti apa itu? Keliling, karena kalau kawat tanah berarti dia mengelilingi tanah tersebut, maka yang ditanya adalah keliling. Nah, jawab berarti keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 2 dikali 20 tambah 15 sama dengan 2 dikali 35 sama dengan 70 meter. Nah, biaya pagar tadi berapa? 30 per meter. Nah, karena di sini satuannya udah sama-sama meter, maka langsung saja kita kalikan. Berarti 70 dikali 30 meter. Maka biayanya adalah 2.100.000. Jadi, biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut adalah 2.100.000. Oke, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Oke, kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.